Oke, selamat siang menuju sore ya teman-teman semua. Tadi pagi sudah di-share pembahasan ini soal UAS 2019-2020, Pak Dewa, Alfa Duares dan Joni Hartono terkait dengan CSPD ya. Nah, jadi langsung aja kita bahas ya. Seseorang bisa memilih dua jenis asuransi atau tidak memiliki asuransi sama sekali. Preferensi mengenai asuransi dari 616 sampel dapat dilihat di bawah ini. Jadi ada 3 pilihan. Ada indemnity, ada prepaid, ada uninsured. Nah, jadi ada 3 pilihan nih, tapi tiga-tiga ini berbentuk pilihan. Jadi tidak ada rank, tidak bersifat ordinal, tapi dia hanya bersifat nominal saja. Jadi hanya di kodein saja 1 2 3 gitu. Seorang peneliti kemudian berusaha untuk melihat korelasi bla bla bla. Oke. Yang pertama, apa metode ekonometrika yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan di atas? Jelaskan. Nah, jawabannya adalah karena Y. Nah, Y-nya itu kan ini pilihannya. Merupakan kategorikal variabel lebih dari 2. Jadi bukan 0 1. Tapi di sini itu 1 2 3 gitu ya. Dan tidak bersifat rank atau tidak bersifat order, serta independen variabel yang merupakan karakteristik individu, yaitu merupakan karakteristik demografi ya, itu digaris bawahi. Maka model yang tepat adalah multinomial logistik model ya. Kalau dia itu variabel kategorikal variabel yang cuma 2 0 1 itu ya bisa logit probit. Kalau dia kategorikal variabel lebih dari 2 dan bersifat ordered, maka kita menggunakan ordered logit model OLM. Atau kalau dia merupakan kategorikal variabel lebih dari 2 dan tidak bersifat rank, namun independen variabelnya merupakan karakteristik dari pilihan itu sendiri, maka dia conditional logistic model. Sementara di sini merupakan karakteristik demografi atau karakteristik dari responden. Sehingga model yang paling tepat adalah MLM, multinomial logistic model. Lanjut ya. Jadi semoga cukup jelas. Nomor 2 apa B? Apa perbedaan antara estimasi dengan menggunakan relative risk ratio dan tanpa RRR? Nah, jadi ada 2 tabel ya. Yang pertama ini kan M-logit koefisien biasa tanpa relative risk ratio atau tidak diset untuk menjadi RRR. Kalau yang bawah ini diset menjadi RRR. Apakah beda? Ditanya bedanya seperti apa? Dan apakah hasilnya akan berbeda kalau kita menggunakan base yang berbeda? Nah, jawabannya pada output pertama ya, output pertama tuh yang ini tanpa RRR, koefisien ini itu menunjukkan ln dari probability dari prepaid per indemnity. Jadi P2 itu di sini ditunjuk saya buat P2 aja ya. Nah, terus P1 itu adalah sebagai base ya, indemnity. Nah, maka sebenarnya pada dasarnya udah pernah dibahas juga di ASIS, di mana koefisien tersebut itu merupakan logaritmik log of the odds dari perbandingan pilihan suatu pilihan yang ditunjukkan dengan pilihan base. Jadi kalau di sini telah di base-nya di setnya adalah indemnity. Jadi ln prepaid per indemnity yang mana? Ini prepaid, base-nya indemnity, berarti yang ini. Nah, di sini ya ln prepaid per indemnity sama dengan interceptnya minus 0,187 plus 0,66 non y. Sedangkan kalau kita melihat di output 2 ketika sudah menjadi RRR, pada dasarnya relative risk ratio itu adalah odds. Jadi kemungkinan suatu kemungkinan dibagi kemungkinan yang lain. Jadi merupakan sebuah odds ya. Sorry. Nah, jadi karena dia odds, mari kita bisa melihat ketika odds itu tentu juga akan dibandingkan dengan base-nya. Baseline-nya di sini masih tetap indemnity. Sehingga kalau kita melihat untuk contohnya adalah prepaid ya. Jadi P2 per P1, prepaid per indemnity, karena tadi atas tadi ln P2 per P1 sementara di bawah itu P2 per P1 saja, sehingga sisi kanannya itu harus dikasih eksponensial pangkat regression line tersebut. Jadi tinggal di
E pangkat aja gitu, jadi ln-nya dihilangkan ya secara matematis, sehingga koefisien RRR itu sama dengan E pangkat koefisien tanpa RRR. Jadi kalau kita lihat nih, E pangkat ini adalah hasilnya, E pangkat 0,660 ini hasilnya adalah 1,93. Itu pasti benar gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan lain. Pertanyaan lainnya itu, apakah kalau base-nya berbeda, maka hasilnya juga apakah akan berbeda? Nah, kita lihat di sini, apabila base yang digunakan berbeda, maka output juga akan berbeda, tapi berbeda ada tanda kutip nih. Yang pertama, ketika base-nya itu ditukar ya, tadinya misalnya base-nya itu 1, terus pada hasil 2 ya, terus ditukar base-nya jadi 2. Dan kita melihat pada hasil 1. Jadi ketika base-nya ditukar jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 1, maka tandanya hanya akan terbalik saja. Jadi tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Maksudnya gimana? Contoh misalnya tadi udah dijelasin ya, indemnity itu P1, prepaid P2, uninsured P3. Dimana jumlahnya itu harus 1 ya. P1 plus P2 plus P3 itu sama dengan 1. Probability itu tidak lebih dari 1 gitu. Nah, apabila base-nya diubah nih dari P1 menjadi P2, maka tadi kan P2 per P1 nih, yaitu koefisien E pangkat A2 plus beta 2X1 ya, seperti yang sudah dijelasin di atas. Nah, kalau kita tuker ya udah kita pangkatkan minus 1 saja. Kita pangkatkan minus 1 kan dia jadi berubah. Sementara eksponensial juga ya dipangkatin minus 1, jadi dia menjadi minus di sini. Sehingga ketika sudah berubah P1 per P2 yang tadinya P2 per P1, ya udah menjadi E pangkat minus sekian. Nah, jadi ln P1 per P2 ya tinggal minus A2 plus beta 2X1, tinggal ke depan saja. Sehingga besarannya sama, hanya berubah tanda, tadinya plus jadi minus saja gitu. Yang kedua, nah tapi ada yang berbeda, yaitu ketika kategori yang ketiga. Nah, jadi kalau misalnya yang ini nih, P2 nih, ini kan 0,66. Nah, jadi dia tinggal menjadi minus 0,6. Nah, yang bawah minus 0,1 dia akan berubah menjadi sorry ya, maksudnya ini kan base-nya kan P1 ya kan? Kan kita tukar menjadi P2 nih misalnya. Nah, maka bayangkan ini ada di atas. Ini menjadi tulisannya base outcome gitu ya, harusnya masuk ya. Kan udah diganti base-nya yang kedua. Nah, jadi tulisan di indemnity kalau di sini itu plus 0,6, maka di sini jadi minus 0,6. Di sini minus 0,1, maka di sini plus 0,1 gitu ya. Jadi hanya bertukar tanda. Tapi bagaimana dengan uninsured? Bagaimana dengan P3? Ternyata hasilnya tidak akan sama setelah dibuktikan ya. Ketika sebelum ya. Nah, ini perhatikan ya, multinomial logistic model itu pada dasarnya perhitungannya cukup sederhana. Yaitu E pangkat koefisien pada P tersebut. Jadi kan ini ketiga, berarti koefisien pada P3 yang ini ya, koefisien ini. E pangkat A3 plus beta 3X1 per 1 plus. Nah, di sini karena base-nya itu adalah P1 ya. Base-nya itu P1. Maka kita nolkan dia menjadi, karena E pangkat 0 itu kan 1 gitu ya. Jadi di sini menjadi 1. Terus plus koefisien yang kedua, jadi E pangkat A2 plus beta 2X1 ya, plus koefisien yang ketiga. Jadi pada dasarnya ini ditambah untuk seluruh E pangkat koefisien dari masing-masing ya, sigma E pangkat koefisien dari masing-masing AI plus beta 2X itu pada dasarnya seperti itu. Nah, jadi yang berubah itu pada dasarnya hanya atasnya saja. Jadi ketika mencari P kedua, maka yang atasnya menjadi E pangkat A2 ya, E pangkat A2, jadi yang kedua gitu. Jadi ketika yang berubah hanya atasnya saja. Berbeda hal ketika nanti berubah base ya. Nah, ini makanya kita lihat nih. Kalau berubah base gimana? Kan base-nya 1 ya, maka E pangkat A1 plus beta 1X1 itu menjadi 1, atau E pangkat 0, A1 plus beta 1X1 itu nilainya 0. Nah, tadi di-nolkan ya karena dijadikan base. Nah, sementara kalau base-nya kita ubah dari yang P1 menjadi ke P2, maka yang kedua yang 0. Maka di sini 1 ini merepresentasikan E pangkat A2 plus beta 2X1 yang udah menjadi 0, maka E pangkat 0 1. Nah, lihat di sini dia muncul sebagai E pangkat A1 plus beta 1 karena dia sudah berubah base. Tadinya A2 sekarang A1 yang tidak 0 karena yang base-nya sudah ditukar. 1 ini merepresentasikan
Yang kedua, kalau di sini satu ini merepresentasikan yang pertama. Karena sudah ditukar jadi seperti ini. Jadi lihat polanya ya. Nah, ketika sama kan harusnya P3 yang A yang sebelum sama P3 yang B itu hasilnya sama dengan 1. Ketika dicek ya, ketika kita bagi ya, maka kita kali dengan ininya ditukar gitu ya, seperti matematika biasa. Ternyata lihat di sini 1 plus E pangkat A1 plus B1X1 plus E pangkat A3. Di sini 1 plus E pangkat A2 ya. Jadi bukan A1. A3-nya memang sama di sini, tapi A1 di sini A2. Nah, karena berbeda maka hasilnya juga tidak sama dengan 1. Maka dia berbeda nih ketika berubah base ya. Sudah dibuktikan juga di stata, jadi udah pasti benar gitu ya. Mari kita ke C, lanjut. Nah, untuk interpretasi harusnya sudah bisa ya. Jadi tidak usah banyak dijelaskan oleh saya gitu. Jadi hanya contoh saja. Yang C ya, jelaskan interpretasi regresi kedua tabel. Nah, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama ini kan dia kepada log of the odds karena dia bukan merupakan RRR. Nah, yang kedua dia kepada odds ya, bukan karena dia sudah RRR. Mari kita lihat di sini. Yang pertama ya, non-white 0,66. Pada orang yang merupakan non-white, maka log of the odds dari kemungkinan memilih prepaid insurance over indemnity, karena indemnity sebagai base, akan meningkat sebesar 0,66 ya, ceteris paribus gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Pada orang yang merupakan non-white ya, maka log of the odds dari memilih uninsured over indemnity meningkat sebesar 0,377 ceteris paribus. Nah, itu untuk tabel 1. Tabel 2 gimana? Tabel 2 itu kan udah RRR. Jadi begini interpretasinya. Pada orang yang merupakan non-white, maka odds dari kemungkinan memilih prepaid over indemnity itu sebesar 1,93 ceteris paribus. Untuk uninsured pada orang yang non-white, maka odds dari kemungkinan memilih uninsured over indemnity itu sebesar 1,4 gitu ya. Jadi itu paham bedanya maka log of the odds dan RRR. Yang D, pertanyaannya apa? Hitunglah predicted probability untuk menggunakan prepaid insurance bagi white dan non-white. Prepaid insurance, maka kita bisa melihat di sini prepaid insurance adalah P2. Jadi cara menghitungnya E pangkat seluruh koefisien ataupun regression line dari P2 ya, yaitu adalah di sini, ini dan ini gitu ya, dibagi dengan keseluruhan yang sudah tadi sudah dijelaskan. Nah, ya sudah, berarti E pangkat minus 0,187 gitu ya. 1,87 itu kan ininya intercept ya, 1,87 plus 0,66. Nah, kalau untuk non-white ya, ini kan non-white nih. Nah, maka kan X-nya 1 atau non-white-nya sama dengan 1 gitu ya. Dia berlaku. Maka dikali 1 terus dibagi dengan 1 plus E pangkat ini ya kan, terus plus E pangkat ini gitu, sama dengan 0,568. Yang kedua, karena dia X-nya itu 0, yaitu adalah bukan non-white ya, tapi white, maka kan X-nya kan 0. Sehingga kalau tadi di atas E pangkat minus 0,17 plus 0,66 dikali 1, di sini dikali 0. E pangkat minus 0,187 plus 0,66 dikali 0 berapa? Ya 0, jadi tidak perlu ditambahkan. Jadi yang berbeda hanya di atasnya saja, lalu hasilnya adalah 0,4203. Yang bawah juga berbeda, untuk yang kedua itu tidak dikalikan ya, yang ketiga juga sama tidak dikalikan, karena kan dia untuk white. Itu maksudnya ya. Sorry tadi agak salah sedikit. Jadi gitu ya penjelasannya. Jadi semuanya berbeda karena dia berkaitan dengan X sama dengan 0, sehingga yang atas plus 0,66 ini 1, tapi kan karena dia itu white menjadi 0. Paham ya, seperti dummy biasa, dan yang bawah juga mengikuti seperti itu. Yang ketiga misalnya kan tadi ini yang ketiga nih minus 1,94 ya, kalau atas itu ditambah 0,377. Kenapa? Karena dia non white, tapi kalau yang bawah tidak perlu ditambah karena dia white gitu. Yang E, pertanyaannya adalah hitunglah predicted relative risk dari asuransi indemnity dibandingkan prepaid. Dan berarti P indemnity dibagi prepaid. Indemnity berapa? Indemnity itu P1 over P2. Nah, tadi kita sudah tunjukkan bahwa
V1 over V2 itu dia hanya berbeda tanda ya, minus atau plus, sehingga kita tinggal tulis di sini pangkat ya. Ingat ini kan predicted relative risk RRR. Kalau RRR itu pangkat minus A2 plus beta2X1 ya dalam kurung. Ya sudah, tinggal ditulis di sini lalu dikalikan minusnya, dapatlah 0,6237 seperti itu ya. Cukup mudah. Selanjutnya yang kedua. Oke, jadi ada kasus ya tentang low birth weight. Low birth weight itu apa namanya, persentase kelahiran yang diklasifikasikan sebagai berat lahir rendah. Dan ada beberapa variabel independen, ada dummy waktu D90, ada program yaitu persentase penduduk yang menerima program peningkatan kesejahteraan keluarga, aid to families with dependent children AFDC ya. Sebentar ya, guys, istirahat dulu sebentar. Ya, ini oke, kita lanjut ya. Sorry ya, sedang kurang sehat jadi agak kurang maksimal. Kita lanjut ya. Nah, jadi tadi ya sudah ada beberapa variabel yang dijelaskan. Bentar ya, ternyata baterainya habis. Apa namanya? Sebentar ya. Jadi ada dummy D90, terus ini programnya ya, terus bisa dibaca ya, ini logaritma dari jumlah tenaga medis, terus logaritma dari jumlah tempat tidur bed ya, terus logaritma dari pendapatan per kapita, dan populasi logaritma dari jumlah penduduk. Oke, apakah tanda yang idealnya diharapkan dari setiap parameter ya? Jadi yang pertama, untuk program bantuan itu kan tandanya harusnya negatif lah ya. Jadi kalau semakin banyak persentase orang yang dibantu, harusnya berat badan anak yang di bawah rata-rata ya, atau apa tadi apa namanya, berat lahir rendah itu semakin menurun, sehingga tandanya terbalik ya, hubungannya negatif. Kalau semakin tinggi persentase yang mendapat bantuan, harusnya persentase penduduk yang berat lahir rendah itu menurun. Yang kedua, jumlah logaritma tenaga medis. Nah, kalau tenaga medisnya banyak ya, diharapkan persentase yang yang berat lahir rendah menurun ya, supaya treatment. Jadi kan menunjukkan bahwa treatmentnya bagus ya, terpenuhi dengan baik, karena memang jumlah tenaga medisnya memadai gitu. Nah, kalau misalnya maka hubungannya dihipotesiskan negatif. Nah, kalau hubungan positif itu kan ribet ya. Jadi kalau logika yang dibalik, misalnya semakin banyak tenaga medis maka semakin banyak persentase berat lahir rendah, ya itu ribet juga, karena kan ya kalau begitu kan ada anggapan yang berbahaya bahwa ya sudah, kurangi aja tenaga medisnya supaya persentase yang berada berat lahir rendahnya menurun, kan gitu kan. Nah, itu bahaya. Jadi tentunya kita inginnya negatif ya. Semakin penanganannya banyak ya, memadai ya, jadi berat lahir rendahnya menurun. Kedua, logaritma dari jumlah tenaga medis sudah, logaritma jumlah tempat tidur bed ya, L bed ya.
negatif. Jadi semakin banyak jumlah tempat tidur, jadi tadi balik lagi ya, fasilitas kesehatannya bagus, jadi itu adalah proksi fasilitas kesehatan kan. Maka berat lahir rendahnya menurun gitu ya. Terus apalagi income ya. Income apa nih? Logaritma pendapatan per kapita. Ya kalau pendapatan per kapita yang meningkat, harusnya nutrisinya terpenuhi sehingga tandanya negatif ya. Terus populasi, ya ini dia nih agak kontroversial ya. Ya kan kita pengennya kalau jumlah penduduknya semakin banyak diiringi dengan perbaikan kualitas kesehatan yang baik. Jadi setiap orang yang lahir itu semakin di luar dari berat badan di bawah berat lahir rendah gitu ya, semakin baik gitu kualitasnya antar waktu. Jadi maksudnya semakin banyak yang lahir tuh semakin baik, berat badannya tuh semakin membaik gitu. Jangan yang yang masuk ke berat badan lahir rendah gitu. Ya intinya hipotesis demikian lah. Bisa juga dia kan kita pengennya kan begitu gitu, namanya juga hipotesis ya. Dan itu kan menunjukkan bahwa ada perbaikan ya dari kualitas pelayanan kesehatan gitu. Kalau terus-terusan yang lahir masuk ke berat lahir rendah kan berarti nggak ada perbaikan kualitas kesehatan gitu kan, intinya gitu. Ya sorry penjelasannya agak ini soal ini. Terus yang ketiga dummy ya. Nah ini antar waktu kan harusnya pengennya negatif ya. Maksudnya gimana? Jadi ada perbaikan kualitas kesehatan tadi, dimana untuk dari tahun 1987 ke 1990 tentu inginnya menurun lah berat badan persentase bayi yang lahir dengan berat lahir rendah itu menurun lah gitu kan pengennya. Jadi kan menunjukkan bahwa semakin baik. Nah, nanti kan tinggal kita lihat kenyataannya seperti apa. Jadi pada dasarnya apakah tanda yang ideal? Nah berarti tanda idealnya AFDC-PRD itu negatif gitu ya. Kedua, estimasi pun dilakukan dan persamaan di atas diestimasi menggunakan pooled OLS, random effect, fixed effect. The estimator untuk parameter beta yang manakah yang Anda pilih di antara ketiga metode tersebut? Jelaskan argumentasinya. Nah, di sini saya menjawab bahwa karena kasus tersebut bersifat dynamic change, maka metode pooled OLS menjadi tidak relevan. Sebenarnya pada dasarnya ceknya itu kan Hausman, Bruce-Pagan, Lagrange Bruce-Pagan Lagrange multiplier itu untuk ngecek apakah random effect atau pooled OLS ya. Sudah pernah dijelaskan di ASI sebelumnya, tapi di sini tidak ada Bruce-Pagan Lagrange multiplier. Sehingga pada dasarnya mudahnya mungkin kita akan bisa melihat dari dummy aja ya, dari dummy waktu ternyata dia signifikan. Sehingga ada perubahan antar waktu. Nah, jadi kalau kita pooled saja dia menjadi tidak baik ya. Karena dia dynamic change yang tadi sudah dikatakan. Jadi secara cross-sectional unit juga berbeda dan juga secara time unit dia juga berbeda. Ada heterogeneity gitu. Ada di sini maka tentunya metode pooled OLS tidak tepat. Jadi bagusnya memang dari Bruce-Pagan Lagrange multiplier, tapi karena tidak ada ya sudah pakai interpretasi dummy saja. Terbukti bahwa antar waktu dia berbeda, jadi jangan pakai pooled gitu. Terus maka pilihannya kan tinggal dua, apakah fixed effect atau random effect, karena dia menggunakan panel ya. Nah ternyata ketika itu kan kita maka melihatnya di Hausman. Di Hausman di sini dia kurang dari 0,05 Hausman tesnya, maka kita menggunakan fixed effect. Atau di sini kita reject H0 di mana menyatakan difference in coefficient is not systematic. Jadi difference in coefficient is systematic, atau kita sudah mereject H0 pernyataan tersebut gitu ya. Jadi sudah jelas kita pakainya fixed effect. Lanjut. Fixed effect itu apa? Fixed effect itu menganalisis time varian ya. Jadi kita bisa menganalisis time varian. Time invariant juga bisa ditunjukkan perbedaannya. Jadi misalnya menjadi intercept gitu ya, LSDV. Tapi tidak bisa dianalisis lebih lanjut gitu. Mari kita lanjut ke selanjutnya, soal selanjutnya. Jadi nomor 2 cukup mudah ya. Semoga saja sama ya maksudnya untuk tahun ini soalnya tidak banyak berbeda gitu. Ya ada yang mudah gitu maksudnya. Yang ketiga choices nih. Ini seperti multinomial logistik model juga ya. Dimana independent variabelnya masih demographic karakteristik ya. Age, Black, Hispanic,
pernah bekerja itu dia experience, never work, terus ini ketika pendidikan ya pendidikan. Jadi demographic status, demographic karakteristik. Demographic karakteristik. Nah, jadi ya pakainya multinomial logistik model. Interpretasikan hasil regresi tabel 1 dan tabel 2, jelaskan marginal effect. Nah, ini ya, jadi tidak semua dijelaskan karena kan sudah diajarkan juga. Jadi nulisnya juga agak panjang ya. Jadi contohin saja ya, saya contohkan saja. Untuk tabel 1, kita awal tuh kita lihat dulu base-nya apa. Ternyata base-nya adalah 4. Dimana 4 itu menunjukkan apa? 4 itu menunjukkan pilihan lainnya. Jadi 1 itu classroom training, 2 on job training, 3 job search assistance. Oke, jadi semuanya dibandingkan dengan pilihan lainnya. Jadi yang pertama nih, age ya. Saya menunjukkan interpretasi yang age saja gitu. Yang lainnya hanya mengikuti saja. Sorry. Oke, sorry ya, maklum. Nah, jadi apabila age bertambah 1 tahun, maka log of the odds dari kemungkinan memilih classroom training, ini kan classroom training over pilihan lainnya, bertambah sebanyak 0,007135 ceteris paribus. Terus dia itu tidak signifikan ya. Terus apalagi nih? Dan log of the odds dari kemungkinan memilih job search ya, yang kedua nih, job search over keempat ya pilihan lainnya itu meningkat sebanyak 0,008 ceteris paribus, dan dia juga tidak signifikan. Dan log of the odds dari kemungkinan memilih pilihan 3 yaitu adalah search assistance over pilihan lainnya itu meningkat sebanyak 0,03 dan dia signifikan, dan seterusnya. Jadi variabel lain juga mengikuti seperti itu ya penjelasannya. Contoh misalnya black ya, apabila orang tersebut itu berkulit black gitu ya, dari race black, maka kemungkinan dia memilih classroom training over pilihan lainnya itu meningkat sebanyak 1,21. Sorry ya, maksudnya log of the odds dari memilih classroom training over pilihan lainnya itu meningkat sebanyak 1,21 dan dia signifikan, oke, dan seterusnya. Nah, itu tabel 1 ya, harusnya bisa ya, karena sudah diajarkan juga. Maka tabel kedua ini predicted probability. Nah, ini kalau predicted probability atau MFX ya, yang sudah diajarkan itu margins. Nah, jadi dia itu diinterpretasikan bukan kepada log of the odds tapi langsung kepada probability-nya. Dimana di sini sudah dipecah ya kepada di outcome berapa. Nah, outcome 1, outcome 2, outcome 3, outcome 4. Nah, jadi tabel 2 contoh nih age juga ya. Apabila age bertambah 1 tahun, maka kemungkinan memilih classroom training itu berkurang sebanyak 0,0017587 ceteris paribus. 0,0017587 ya ceteris paribus, dan dia tidak signifikan. Oke. Nah, jadi langsung diinterpretasikan dia terhadap probability-nya langsung, bukannya log of the odds. Jadi kalau table 1 terhadap log of the odds, table 2 langsung pada probability-nya dan tidak ada pembanding. Jadi karena dia sudah marginal effect, dia langsung kepada probability pilihan tersebut gitu ya. Dan seterusnya kalau kita yang kedua nih ya, pilihan kedua ya udah, jadi pertambahan 1 age akan mengurangi kemungkinan memilih pilihan 2 sebanyak 0,00004 ya ceteris paribus, dan dia tidak signifikan, dan seterusnya. Oke, pada dasarnya seperti itu. Untuk interpretasi harusnya lancar saja ya. Nomor 3, mari kita lanjut ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika nomor 3. Tadi nomor berapa berarti? Tadi nomor 3. Lah, oh 3 yang B maksudnya. Hitunglah probabilitas seseorang yang memilih metode on the job training. Nah, berarti P2 kan? Nah, di sini kan jadi P2. On the job training kan yang pilihan kedua ya. Berumur 33 tahun, terus berkulit hitam, pernah bekerja sebelumnya, dan memiliki pendidikan terakhir SMA. Nah, ya udah, berarti pangkat koefisien dari pilihan ketiga dikali dengan variabel-variabel yang sudah ditentukan, yaitu 33 tahun, kulit hitam, pernah bekerja ya. Ya, sudah. Terus dibagi dengan
apa namanya, karena ada 4 pilihan, jadi di mana pilihan pertama adalah base, jadi base itu pilihan keempat ya, 1 plus E pangkat pilihan pertama plus E pangkat pilihan kedua plus E pangkat pilihan ketiga, tapi dengan variabel-variabel yang telah ditentukan dan koefisien masing-masing pilihan. Mari kita lihat di sini ya. Nah, jadi contohnya adalah pilihan kedua ya, dan juga tadi 33 teori. Mari kita lihat sini. Jadi pilihan kedua ya sudah ini ya, E pangkat. Nah, berapa interceptnya? Minus 0,33. Terus dia itu H-nya plus 0,08 dikali 33 ya, karena kan tadi ditanyanya H-nya 33. Plus 0 karena dia itu black maka plus 0,52 ya. Terus minus 0,7 karena dia udah pernah punya punya pengalaman. Ini Hispanic itu 0 ya, karena kan dia tidak dijelaskan ya. Dan dia hanya menyebutkan black gitu ya. Terus juga minus 0,08 itu karena dia lulusan high school graduate ya, bukan lulusan SD. Nah, jadi di sini yang 1, di sini yang 0. Jadi ini yang berlaku minus 0,08. Dan yang dibagi dengan ya sudah yang pertama, tapi tinggal diubah koefisiennya untuk koefisien yang pertama ya. Tapi variabelnya masih sama. Contoh misalnya gini, intercept 0,02 ya kan. E pangkat 0,029 ya kan. Ya kan, terus ditambah 0,007 dikali H-nya 33. Nah, ini yang pertama ya, sama polanya seperti yang ini, cuma dia untuk koefisien yang pertama. Nah, ini koefisien yang kedua sama persis, ini koefisien ketiga, tinggal koefisien yang berbeda tapi variabelnya sudah ditentukan seperti itu. Ya sudah, kita tinggal hitung, hasilnya adalah 0,073 atau 7,3%. Dah nomor 4 sekarang ya. Nah, kenapa kita nggak bisa pakai MFX ya? Di sini kan predictive probability-nya kalau kita lihat untuk pilihan kedua ya, pilihan kedua itu minus semua. Nah, jadi kalau kita kalikan hasilnya probability-nya minus, jadi tidak masuk akal ya. Jadi kita menggunakan perhitungan yang sudah diajarkan ya, itu tadi ya, E pangkat pilihannya, koefisien pilihannya itu koefisien pilihan kedua dibagi. Nah, ini sigma dari seluruh pilihan ya, koefisien seluruh pilihan. Tapi kan kalau pilihan yang base-nya itu kan dipangkatkan 0. Jadi E pangkat 0 yang untuk pilihan keempat yaitu 1 ya. Ini pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga dengan X yang masing-masing yang sudah ditentukan. Semoga memahami dengan baik, sudah dijelaskan ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini kan if seorang fasilitator mempersiapkan bahan pelatihan yang ingin membahas tentang return to schooling and gender wage gap tahun 78 dan 85, di mana model itu log wage ya, menggunakan log ya, dan di sininya itu menggunakan level ya, log, jadi log level, log linear model. Nah, di sini beta 1, beta 2 expert, terus ada expert kuadrat, terus ada union, female, dan educational level. Nah, pertanyaan yang pertama, si validator melakukan estimasi terhadap pertemuan di tahun 78 saja. Lalu diinterpretasikan ya, sudah diinterpretasikan saja ya, seperti biasa ya, seperti OLS diinterpretasikan saja. Tapi kan jangan lupa bahwa di sini untuk experience itu dia ada experience kuadrat. Jadi ketika kita Delayed wage per day expert ya, experience, maka hasilnya adalah 0,0249 minus 0,002 expert ya. Kita bisa melihat wage tertinggi itu ketika experience sudah berada di unit 84 ya. Mungkin dia itu tahun ya, berarti 84 tahun. Karena tadi tidak dijelaskan unitnya itu apa, ya sudah 84 unit saja. Ceteris paribus dan seterusnya. Jadi apabila individu menjadi anggota serikat pekerja ya, union, maka kemungkinan dia akan land wage-nya akan meningkat sebanyak 0,201, atau kalau di ininya, karena kan dia log level ya, maka wage akan meningkat sebesar 20,1%. Jadi koefisiennya dikali 100 terus persen ya. Jadi peningkatannya sebesar 20,1%, ceteris paribus, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua juga sama ya, tinggal dilihat saja. Tapi kalau kita lihat yang pertama dan yang kedua itu untuk tandanya ya, jadi positif, negatif,
positif, negatif, positif. Di sini positif, negatif, positif, negatif, positif. Secara tanda pada dasarnya sama ya. Baik tahun 78 dan juga tahun berapa tadi? 85. Pada dasarnya tandanya sama, tapi besarannya berbeda. Gitu. Karena tanda itu penting, apakah melihat dia itu konsisten atau tidak. Apakah ada perbedaan perlakuan atau tidak gitu ya. Yang C. Nah, di C ini dengan mengabaikan penanda waktu, si fasilitator kemungkinan mengestimasi menggunakan pool to LS. Nah, bandingkan temuannya. Nah, silakan dibandingkan. Jadi kalau kita bandingkan dengan A dan B, paling utamanya pada dasarnya bandingkan ininya, tandanya ya. Kalau kita lihat tandanya di sini, yang positif, negatif, positif, negatif, positif, positif. Sini nih, positif, negatif, positif, negatif, positif, positif. Pada dasarnya tandanya tidak banyak berubah. Jadi tidak ada yang berubah ya, tandanya sama, seluruhnya juga signifikan. Nah, ya sudah tinggal bandingkan saja besarannya gitu ya. Tinggal bandingkan besarannya. Jadi pada dasarnya ini indikasi di mana 2 tahun tersebut tidak banyak berubah secara signifikan ya terhadap arah dari suatu koefisien. Jadi arahnya masih sama walaupun besarannya berbeda. Gitu. Maksudnya itu seperti itu. Ya tinggal diinterpretasikan aja seperti biasa. Nah, yang seru nih yang selanjutnya gitu, makanya saya bahas yang selanjutnya di D ya, D mana D. Nah, di D ya di sini si fasilitator mencoba fleksibel dengan model Coince dan ingin melakukan uji hipotesis bahwa koefisien dari pendidikan berubah antar waktu. Ia kemudian mencoba menggunakan model berikut. Nah, jadi modelnya yang sama tapi beta 6-nya itu adalah gamma plus gamma 1 Y85 per eduk, terus gamma 2 Y85. Dan ditanyanya adalah return to education tahun 1998 dan 1985. Pada dasarnya ditanya adalah Dallon Wedge per D eduk. Cuma model ini, beta ini kita masukkan ke model. Jadi kita masukkan ya sebagai pengganti beta 6. Nah, ini kan beta 6 eduk. Jadi beta 6-nya kita ganti dengan gamma 0 plus gamma 1 Y85 per eduk plus gamma 2 Y85 dikali eduk ya. Nah, sudah kita kalikan eduk dikali gamma 0 ya gamma eduk, terus Y85 per eduk dikali eduk ya eduknya dicoret, sisa Y85. Terus yang ini ya berarti dia eduk dikali Y85 menjadi variabel interaksi. Dimana hal tersebut sudah ditunjukkan di output di E ya. Jadi kita tinggal D log wedge per D eduk, yaitu sisanya adalah gamma ya. Gamma 0 plus gamma 2 Y85. Nah, jadi kan kalau tahun 85 berarti Y-nya Y85-nya 1. Tapi kalau tahun berapa tadi kan lupa mulu ya. Tahun 78 Y85-nya 0. Jadi tinggal dihitung aja. Jadi kalau gamma 0 kan dia ada dari sini ya. Sorry, gamma 0 itu dari eduk ya, 0,74. Ya, gamma 0 kan dari eduk. Nah, jadi eduk terus gamma 2 Y85. Nah, tapi ingat Y85 interaksi antara Y85 dan eduk ya. Jadi gamma 2 itu asalnya dari situ. Jadi yang ini 0,018 ya. Nah, karena dia berlaku Y85 sama dengan 1 sehingga ya sudah dapatlah 0,092. Itu untuk tahun 1985. Karena Y85-nya 1. Ketika 78 maka Y85-nya kan 0. Ini kan dummy aja gitu ya. Ketika 1 itu untuk tahun 85, 0 itu untuk 78 atau tahun lainnya. Maka ketika tahun 78 ini kan 0, maka sisanya ada sisa 0,074 saja. Jadi sudah itu perbedaannya. Nah, yang ini lebih menarik lagi sebenarnya ya. Pada dasarnya sama kita masukkan ya. Kan di soalnya si fasilitator juga meyakini bahwa efek diskriminasi gender berubah antar waktu. Dengan kata lain, dia menduga bahwa koefisien estimasi dari variabel female berubah antar waktu. Jadi kita masukkan beta 5 ini di female ya. Jadi kita masukkan beta 5 di female. Ini kan beta 5 female. Cuma beta 5-nya sudah disubstitusi menjadi ini ya. Apa nih ya? Lupa namanya apa nih ya. Terus tinggal dikalikan ya female menjadi seperti ini. Nah, menjadi ada variabel interaksi di sini. Nah, kita mencari gender wedge gap atau D log wedge per D female. Nah, di mana ketika sudah kita turunkan sisanya itu hanya dia ya. Taruhlah apa sih ini ya? Lupa ya namanya ya. Alpha, beta, gamma. Taruhlah gamma lah ya, taruhlah gamma. Ya maaf kalau salah ya, lupa. Jadi taruhlah ini gamma 0, ini gamma 1.
Nah, jadi kan sisanya gamma 0 plus gamma 1 Y85 ya. Tapi ingat gamma 1 ini berasal dari variabel interaksi dari Y85 dan female. Sehingga kita tinggal lihat lagi outputnya. Untuk gamma 0 itu kan di female. Berarti di sini 0,31 minus 0,316 ya kan, plus dari interaksi antara female dan Y85 yaitu ini 0,08 ya. Nah, jadi untuk gender wage gap tahun 78 balik lagi. Y85 ini kan untuk tahun 85, 78 itu 0. Berarti ini tidak berlaku karena udah dikalikan 0, sisanya minus 0,316. Yang kedua, karena dia sudah berlaku menjadi 1 sehingga gender wage gap-nya menjadi minus 0,231. Sehingga kesimpulannya adalah gender pay gap semakin mengecil dari tahun 78 dibanding tahun 85 gitu ya. Dan terakhir pertanyaannya adalah catatan penting yang perlu Anda pahami saat memperhatikan apa yang dikerjakan itu fasilitator membandingkan tingkat upah tahun 78 dan 85. Apakah ada masalah dalam hasil regresi? Karena fasilitator itu tidak menyesuaikan akibat adanya inflasi. Nah, jadi jawaban saya adalah begini. Inflasi itu tidak akan berlaku berbeda antar cross sectional unit. Ini kan panel ya, tapi panelnya di-pooled ya, di-pooled. Jadi tidak ada perlakuan khusus ya. Jadi bukan panel ya, pada dasarnya pool. Jadi diberlakukan sama, tidak ada tahunan, tidak ada. Tahunan itu hanya ada di dummy cross-sectional unit saja gitu pada dasarnya. Karena kan di-pooled ya. Nah, jadi oleh sebab itu inflasi itu tidak akan berlaku berbeda antara cross-sectional unit. Jadi antara individu yang disurvei itu kan mengalami tingkat inflasi yang sama. Ya, sehingga perbedaan itu hanya terletak pada tahunan. Oke. Nah, mari kita lihat apakah tahunan itu log wage-nya berbeda. Ternyata kalau kita lihat di dummy ya tahun 85 itu dia tidak signifikan. Ya, jadi log wage itu antara tahun 78 dan 85 pada dasarnya dampak tahunannya itu tidak berbeda gitu. Antara log wage tahun 85 dan log wage tahun 78. Nah, lalu pertanyaannya kenapa di sini interaksi itu signifikan? Karena dia merupakan dampak interaksi antar variabel yang berbeda cross sectional unit, itu di sini education, di sini female. Itu kan berbeda antar cross sectional unit. Tapi kalau pure time series unit itu dia tidak terlalu berbeda, terlihat dari dummy waktu yang tidak signifikan. Gitu ya, harusnya bisa mengikuti. Jadi pada kesimpulannya, sehingga hal tersebut menunjukkan tidak masalah apabila tidak ada penyesuaian inflasi gitu ya. Oke, kalau ada yang berbeda pendapat silakan saja sampaikan ya via chat, tapi ya mohon maaf juga mungkin akan jawabnya agak lambat ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.